Salam sejahtera saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sukacita pada saat ini kita boleh bersekutu untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biar dalam perbaktian ini nama Tuhan yang kita tinggikan. Kita datang kepada Tuhan untuk belajar akan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami telah mempersiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan melingkupi hati pikiran kami untuk menyatu kepada Roh-Mu dan menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini dapat berkata-kata sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada saat Perang Dunia Kedua, ada seorang marinir muda terluka parah di sebuah rumah sakit militer di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Pecahan peluru telah merobek dadanya. Kecuali dia menerima transfusi darah, tentara itu pasti akan mati. Namun, jenis darah yang dibutuhkan ternyata sangat jarang. Tidak ada donor yang segera tersedia. Dan sebenarnya harapan untuk menyelamatkan marinir memudar dengan cepat. Tetapi kemudian seorang petugas medis menemukan persediaan darah langka dalam pengiriman baru-baru ini di Amerika Serikat. Transfusi diberikan dan marinir itu hidup. Ketika dia sembuh, pemuda yang bersyukur itu bertanya tentang pendonornya. Dia ternyata seorang wanita dari Boston dan dia menulis untuk berterima kasih padanya atas karunia darah yang menyelamatkan hidupnya. Kemudian dia menulis surat kepada ayahnya di Kentucky dan menceritakan tentang pengalaman ajaibnya itu. Ayahnya ternyata mengenali nama pendonor itu. Dia adalah saudara perempuannya yang telah lama hilang. Jadi dia adalah tante marinir itu sendiri. Pria yang terluka itu tidak pernah mengenal tantenya. Tetapi donor darah langka yang cocok dengannya menyelamatkan hidupnya di pulau Pasifik yang jauh itu. Saudara-saudara, ribuan nyawa terselamatkan setiap tahun oleh karena donor darah. Setiap hari seseorang membutuhkan darah yang berasal dari pendonor. Tetapi hanya 3 dari 100 orang di Amerika Serikat yang telah mendonorkan darahnya. Istilah bank darah diciptakan untuk menggambarkan pengumpulan dan penyimpanan donor darah yang akan digunakan untuk transfusi. Pedoman kehati-hatian dan juga screening darah menurunkan risiko infeksi atau ketidakcocokan jenis darah yang berbeda. Darah tidak akan mengalir dari donor ke penerima tanpa dilacak, kemudian diuji, diproses, disimpan, diangkut, dan dengan hati-hati. Tahukah saudara bahwa ada jenis darah unik yang masih menyelamatkan ribuan nyawa hingga saat ini? Alkitab berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Roma 5 ayat 8 dan 9. Donor darah terbesar dilakukan oleh Yesus Kristus ketika dia menumpahkan darahnya di Kalvari untuk menebus kita dari dosa. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ada 7 kali darah Yesus dicurahkan seperti bagaimana tertulis di dalam kitab Injil. Yang pertama, pada saat di Taman Getsemani, pada saat itu Yesus berdoa dengan penuh penderitaan dan rasa takut. Peluhnya bertetesan seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Yang kedua, saat mereka membawanya ke rumah imam besar dan mereka melukai, menyiksa dia. Mereka melukai wajahnya dengan cambuk. Yang ketiga, lalu Pontius Pilatus menyerahkannya untuk disiksa. Dan alat penyiksa milik bangsa Romawi adalah sebuah cambuk dengan banyak tali, di mana ujung tali-tali itu ditanamkan potongan-potongan tulang dan metal. Jadi saat tali-tali itu menyentuh kulit punggung seseorang, potongan-potongan dan metal itu akan merobek kulit orang itu. Yang keempat, karena dia berkata bahwa dirinya adalah raja, mereka menaruh mahkota duri di atas kepalanya. Kalau saudara pergi ke Israel pada saat ini, saudara bisa melihat duri-duri yang sama. Duri-duri itu panjang, keras, dan sangat tajam. Dan mereka memakaikan ini di kepala Yesus, lalu memukulnya, sehingga duri-duri itu menancap ke dalam kulit kepalanya. Kelima, darahnya bercucuran dari kepala hingga ke janggutnya. Dan Yesaya menubuatkannya. Ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 52. Bahwa wajahnya rusak dan terlihat begitu buruk rupa. Terjemahan modern berkata bahwa dia bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Yang keenam, lalu mereka memakunya di atas salib dan paku-paku itu menembus tangan dan kakinya. Dan yang ketujuh, dan akhirnya setelah dia mati, ada seorang prajurit yang menikam lambungnya dengan tombak dan keluarlah darah dan air. Yesaya 53 ayat 12. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Kemudian Yesaya berkata, dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Lalu bagaimana dia melakukan itu? Melalui darahnya. Nyawa itu ada di dalam darah dan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai penebus atas dosa bagi seluruh umat manusia. Nyawanya menggantikan nyawa saya dan nyawa saudara. Dia telah menjadi korban penebusan dosa yang terakhir. Pada saat ini saudara-saudara, kita mengambil contoh dari kitab Perjanjian Lama, yaitu saat perayaan Paskah yang ada di dalam kitab Keluaran pasal 12. Nah, di sini saudara akan lihat bahwa Tuhan melalui korban anak domba Paskah, dia melindungi seluruh orang Israel dari tulah ke-10. Tetapi untuk menerima perlindungan tersebut, mereka harus melakukan pada anak domba itu dan juga darahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita lihat di 1 Korintus 5 ayat 7 di bagian terakhir dari ayat itu dikatakan, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dengan kata lain, apa yang Paulus sedang bicarakan di sana adalah bahwa Paskah di Mesir yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama adalah sebuah gambaran nubuatan tentang apa yang dicapai atau diselesaikan oleh
pengorbanan dari Yesus di kayu salib. Lebih lanjut kita melihat dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan kepada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi itulah kenapa perayaan tersebut disebutkan sebagai perayaan Paskah. Karena Tuhan berkata ia akan melewati pintu yang dilindungi oleh darah anak domba Paskah. Saudara-saudara, sekarang mari kita sama-sama pelajari tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Israel pada saat itu. Kepada setiap bapak harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah keluarga mereka masing-masing. Lalu mereka mengorbankan domba itu dan menaruh darahnya dalam sebuah pasu. Kemudian darah anak domba itu sangatlah berharga. Tidak ada satu tetes darah pun yang boleh dibiarkan menetes ke tanah. Orang Israel diperintahkan untuk menyapukan darah itu pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Dan tidak seorang pun diizinkan untuk keluar dari pintu rumah sampai pada pagi harinya. Tuhan berkata untuk mengambil seikat hisop. Nah, hisop adalah sejenis rumput yang tumbuh di Timur Tengah. Ambillah seikat hisop, celupkanlah ke dalam darah anak domba itu, dan sapukanlah ambang atas dan kedua tiang pintu rumah itu. Lihat apa yang harus terjadi sebelum kita menerima percikan darahnya, yaitu ketaatan. Darahnya tidak akan dipercikkan ke atas mereka yang tidak taat. Perlindungan dari darah anak domba yang tadi kita pelajari tidak berlaku atas mereka yang keluar dari rumah mereka tentunya. Jadi ingatlah saudara-saudara, walaupun ada perlindungan yang sempurna di dalam darah itu hanya berlaku bagi mereka yang taat. Kemudian pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita dapat memindahkan darah dari dalam pasu, darah Yesus ke dalam tempat tinggal kita? Kita boleh lihat dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kita mengalahkan setan pada saat kita secara pribadi bersaksi tentang apa yang tertulis di dalam firman mengenai kuasa darah Yesus di dalam hidup kita. Apa yang dapat memindahkan darah itu dari pasu ke dalam kehidupan kita adalah kesaksian kita. Kesaksian kita, saudara-saudara. Jadi kesaksian adalah sesuatu yang sangat sederhana. Kesaksian hanyalah menceritakan beberapa hal sesuai dengan kebenaran firman. Kesaksian adalah seperti seikat hisop yang menyelamatkan kita. Kesaksian adalah perlindungan kita. Saya tidak bisa berhenti menerapkan pada saudara betapa pentingnya
kesaksian saudara dan saya kepada orang lain. Kita lihat selanjutnya ada 7 cara darah Kristus bekerja dalam kehidupan kita. 7 cara ini ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama adalah penebusan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi penebusan artinya dibawa atau ditarik kembali. Kita sebelumnya ada di tangan iblis, tetapi kemudian Yesus merebut kita kembali dengan darahnya. Yang kedua, membersihkan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ini bukti bahwa saudara berjalan dalam terang adalah saudara memiliki persekutuan dengan orang lain. Jadi jika kita terus berjalan dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Kristus anaknya akan terus membersihkan kita dari dosa. Ini adalah syarat yang berkelanjutan. Jadi saudara-saudara, dimanapun kita berdiri, kalau kita ada di dalam terang, mungkin kita sedang mengalami hal yang sangat berat. Mungkin kita sedang berada di antara orang-orang yang jahat. Mungkin ada tekanan iblis yang berat dalam kehidupan kita. Darah Yesus akan terus membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang ketiga, pembenaran. Pembenaran adalah kata teologi yang sering menggusarkan banyak orang. Tapi sebenarnya ini bukan kata yang buruk. Artinya kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, sederhana adalah membuat sesuatu menjadi benar. Untuk membuat sesuatu menjadi benar. Nah, kita lihat dalam Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita telah dibenarkan oleh darahnya. Saudara dianggap benar dengan kebenaran Yesus Kristus. Bukan karena usaha saudara sendiri, tapi karena kebenaran Yesus Kristus. Itu artinya saudara telah dibenarkan. Nah, kata pembenaran ini sendiri mengandung banyak arti. Di antaranya dibebaskan, tidak bersalah, dianggap benar, dan dibenarkan. Nah, sekarang kita lihat ada satu hal kecil yang saudara harus mengerti. Saya dibenarkan artinya saya seperti tidak pernah berdosa. Kenapa? Karena saya sudah dibenarkan dengan kebenaran Yesus Kristus. Dan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak bersalah. Lebih lanjut kita lihat dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Jadi di sini kita lihat ada dua hal yang saudara-saudara dapatkan. Keselamatan dan kebenaran. Dan pada saat saudara percaya kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya untuk saudara, saudara dan saya akan dipakaikan jubah keselamatan. Tapi tidak berhenti di situ saja.
Saudara juga akan diselubungi dengan jubah kebenaran. Kita masuk kepada bagian keempat, yaitu menguduskan. Ibrani 13 ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Untuk menguduskan dalam bahasa aslinya sangat berhubungan dengan kata kesucian atau kekudusan. Jadi sebenarnya menguduskan artinya membuat sesuatu menjadi suci atau menjadi kudus. Nah, hal ini memiliki dua aspek. Satu adalah aspek negatif. Ya, kita dipisahkan dengan dosa dan dari semua hal yang mencemarkan, lalu kita dibuat menjadi kudus dengan kekudusan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kekudusannya? Yaitu melalui darah Yesus. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Dan yang kelima adalah kehidupan. Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Saudara-saudara, jadi kita lihat darahlah yang mengadakan perdamaian bagi nyawa. Pikiran manusiawi kita tidak akan pernah bisa menghitung betapa dalamnya arti pernyataan itu. Karena Sang Pencipta itu melebihi dari apapun yang pernah Ia ciptakan. Karena kita memiliki kehidupan Tuhan yang kekal. Tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak dapat dihitung. Kita lihat juga dalam Yohanes 6 ayat 53 dan 57. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Pada saat ini kita diajarkan bahwa kita mengambil perjamuan sebagai sebuah tanda peringatan. Nah, memang benar kita melakukan perjamuan untuk mengingat Dia tentunya. Tetapi apa yang kita lakukan saat kita mengingatnya? Tentu kita mengambil tubuhnya. Jadi saudara-saudara, salib adalah masa lalu kita dan kedatangan yang kedua adalah masa depan kita. Kita menyatakan kematiannya sampai hari kedatangannya. Dan pada saat setiap kali kita melakukan ini, kita diingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Dan yang keenam, yaitu perantara. Kita lihat darah Habel dicucurkan di luar kehendaknya. Kemudian Yesus dengan rela memberikan darahnya. Darah Habel tercurah di bumi, darah Yesus dicurahkan dalam kekudusan. Darah Habel berteriak meminta balas dendam, darah Yesus memohon belas kasihan. Ini adalah pengertian yang sangat indah. Saya tidak ingin saudara-saudara melewatinya. Ada waktu di mana kita merasa lemah, saat kita berada di bawah tekanan, kemudian kita bisa merasa tidak bisa berdoa, dan kita tidak tahu apa kita masih bisa mengambil napas untuk selanjutnya. Satu hal yang luar biasa untuk mengetahui bahwa di saat-saat itu
darah Yesus yang dipercikkan di hadirat Tuhan mewakili kita memohon belas kasihan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir, jalan masuk ke surga melalui darah Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar bagi kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, hati nurani yang jahat, dan tubuh kita yang telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, keberanian kita harus memberikan kita kebebasan untuk berekspresi. Dengan kata lain, ingatlah ini saudara-saudara, itu adalah kesaksian kita. Kalau kita tidak bersaksi, kita tidak akan mendapatkan ini semua. Saudara pasti menyadarinya. Kalau sekarang kita sudah memiliki akses masuk ke dalam kekudusan melalui jalan hidup yang baru. Kembalilah sebentar ke satu kejadian di kitab Imamat 16, di mana imam besar masuk ke dalam tempat kudus satu kali dalam setahun. Dan apa yang dilakukannya di sana? Ia masuk dengan membawa perbaraan berisi penuh bara api dan serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Ini adalah pujian penyembahan. Imam itu juga masuk dengan membawa darah korban dan dia memercikkannya 7 kali ke atas dan ke depan tutup pendamaian di bagian muka. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Lalu ia masuk dan melumurinya di bagian atas dan di depan tutup pendamaian itu. Jadi kita bisa mendekat kepada tahta Allah yang besar dan masuk ke dalam tempat kudus karena kita telah memiliki keberanian dari darah Yesus. Kita memiliki akses jalan masuk ke tempat itu. Seorang yang bernama Ernest Gordon, dia adalah penulis buku The Miracle on the River Kwai, menceritakan kisah nyata yang dialaminya dalam pembangunan rel kereta api Burma selama Perang Dunia Kedua. Rel kereta api maut yang dibangun pada tahun 1942 oleh para tahanan yang dipaksa bekerja keras selama 18 jam sehari di bawah teriknya sinar matahari dan hujan yang menyebabkan mereka kelaparan, kelelahan, bahkan sakit, dan akhirnya mati. Pada suatu ketika, seorang perwira Jepang mulai berteriak dan melambaikan tangannya dengan marah kepada sekelompok tawanan perang yang sedang bekerja pada saat itu. Ketika salah satu skop hilang, tentara Jepang dengan marah menuntut untuk mengetahui tahanan mana yang telah mencuri atau menyembunyikannya. Menjadi lebih marah pada saat itu, petugas itu menuntut mereka agar skop yang hilang itu diproduksi kembali. Atau dia akan mulai membunuh semua tahanan yang ada di situ. Dan pada saat tidak ada yang bergerak, petugas itu menarik senapannya dan hendak menembak ketika salah satu dari mereka melangkah maju. Petugas itu meletakkan senapannya, mengambil sekop dan memukul pria itu hingga ia tewas. Setelah selesai, para tawanan-tawanan membawa mayat bersama mereka ke titik pemeriksaan alat berikutnya.
Ternyata tidak ada sekop yang hilang. Terjadi salah hitung di checkpoint sebelumnya. Seperti api, tersiar kabar ke seluruh kamp PAU bahwa seorang pria yang tidak bersalah telah mengorbankan dirinya agar yang lain tetap bisa hidup. Saudara-saudara, sambil memandang kepada penebus yang sudah disalibkan, kita lebih mengerti besarnya dan maknanya pengorbanan yang diadakan oleh Yang Maha Mulia di surga. Rencana keselamatan dimuliakan di hadapan kita. Dan pikiran tentang Golgota menggugah hidup dan emosi yang suci dalam hati kita. Puji-pujian kepada Allah dan Anak Domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita. Karena kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Kasih Allah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang daripada dalam kemurahannya. Keadilan menjadi dasar tahtanya dan buah daripada kasihnya. Adalah maksud setan untuk memisahkan kemurahan dari kebenaran dan keadilan. Ia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah merupakan suatu musuh terhadap perdamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah, hal-hal itu disatukan dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Oleh kehidupannya dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak merusakkan kemurahannya, tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum itu benar dan dapat dituruti dengan sempurna. Tuduhan setan dibantah. Allah telah memberikan kepada manusia bukti yang tidak mungkin keliru tentang kasih-Nya. Saya akan tutup dengan sebuah ringkasan mengenai 7 profesi dari darah Yesus yang sudah kita pelajari. Penebusan, pembersihan, pembenaran, penyucian, kehidupan, perantara, dan jalan masuk. Dipercikkan sebanyak 7 kali bekerja untuk kita melalui 7 cara yang berbeda. Tapi saudara-saudara ingat, kita mengalahkan setan dengan darah Anak Domba. Dan dengan apa lagi saudara? Dengan kesaksian kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kita menerima Kristus. Di dalam darahnya kita memperoleh keselamatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas jalan keselamatan, solusi dari setiap permasalahan dosa. Yesus telah hadir dan Roh Kudus-Mu terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus melihat bahwa Yesuslah juru selamat kami yang telah mengorbankan nyawa untuk kami. Biarlah kami boleh hidup bersama dengan Tuhan, menerima darah Kristus yang menyelamatkan kami, dan kami boleh tetap setia sampai Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.